Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas Agribisnis A yang beranggotakan Nur Zakiatul Fariha, Anissa Andriana Safira, Siti Nur Hamidah, Eben Jaya Sitinja, Musdalifatul Finani, Desta Maharesti, Nanda Nur Firdausia, Elok Intan Destarina, Syahdandi Ahmad Yuldani, Rosidatul Laili, Yana Komariah. Di sini kami akan mempresentasikan tugas sosiologi umum tentang sejarah sosiologi. Perkembangan sosiologi berlangsung selama berabad-abad yang dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama yaitu perkembangan awal. Para pemikir Yunani kuno, terutama Socrates, Plato, dan Aristoteles beranggapan bahwa masyarakat terbentuk begitu saja tanpa ada yang bisa merubahnya. Anggapan tersebut bertahan semasa abad pertengahan atau abad ke-5 Masehi sampai akhir abad ke-14 Masehi. Para pemikir seperti Agustinus, Avicenna, dan Thomas Aquinas menegaskan bahwa nasib masyarakat harus diterima sebagai bagian dari kehendak ilahi. Sebagai makhluk yang fana, manusia tidak dapat mengetahui apalagi menentukan apa yang akan terjadi di masyarakatnya. Pertanyaan dan pertanggungjawaban mengenai perubahan masyarakat belum terpikirkan pada saat itu. Abad pencerahan. Rintisan kelahiran sosiologi pada abad pencerahan terjadi pada abad ke-17 Masehi, yang merupakan abad berkembangnya ilmu pengetahuan yang ditandai dengan berbagai macam penemuan di bidang ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan tersebut berpengaruh terhadap pandangan masyarakat mengenai perubahan, sehingga muncul pemikiran jika perubahan yang terjadi di dalam masyarakat harus dapat dijelaskan secara rasional atau disebut masuk akal dan berpedoman pada akal budi manusia. Caranya dengan menggunakan metode ilmiah, sehingga muncul berbagai metode ilmiah dan berbagai pemikir yang menekankan pentingnya metode ilmiah untuk mengamati masyarakat. Di antaranya adalah Francis Bacon dari Inggris, Renan Descartes dari Prancis, dan Wilhelm Leibniz dari Jerman. 3. Abad revolusi. Pemicu lahirnya sosiologi adanya perubahan pada abad pencerahan mengakibatkan perubahan revolusioner. Di sepanjang abad ke-18 Masehi, revolusi sosial paling jelas terlihat dalam 3 revolusi besar terjadi sepanjang abad ke-18 Masehi yang mengakibatkan perubahan besar di seluruh dunia. Revolusi tersebut adalah revolusi Amerika, revolusi industri, dan revolusi Prancis. Di sini revolusi dibagi menjadi 3. Yang pertama revolusi Amerika, revolusi industri, dan revolusi Prancis. Revolusi ini pada abad revolusi, yaitu yang pertama revolusi Amerika, ditandai dengan didirikan negara Republik di Amerika Utara dengan sistem pemerintahan demokratis. Revolusi Amerika menggugah kesadaran agar pentingnya hak asasi manusia. Sedangkan yang kedua, revolusi industri, ditandai dengan perubahan besar dalam bidang produksi, yakni perubahannya penggunaan tenaga manusia ke tenaga mesin. Sedangkan yang ketiga yaitu revolusi Prancis, menguatkan tersebarnya semangat liberalisme di segala bidang kehidupan. Lahirnya sosiologi sebagai ilmu sosial tidak lepas dari peran seorang tokoh brilian, Auguste Comte, seorang berkebangsaan Prancis, dalam bukunya Cours de Philosophie Positive yang terbit pada 1838 memperkenalkan istilah sosiologi sebagai pendekatan khusus untuk mempelajari masyarakat. Dalam buku ini, Comte secara kreatif menyusun sintesis berbagai macam aliran pemikiran, kemudian mengusulkan untuk mendirikan ilmu tentang masyarakat dengan dasar filsafat empiris yang kuat. Ilmu tentang masyarakat itu pada awalnya Comte menamainya dengan sosial fisik, atau biasa yang disebut fisika sosial. Kemudian dirubahnya sendiri dengan sosiologi. Singkatannya dalam buku itu, Comte menyatakan tentang hukum perkembangan masyarakat melalui 3 tahap utama. Tahap-tahap ini ditentukan menurut cara berpikir yang dominan, terbagi dalam 3 tahap,
Tiga tahapan yang ditulis dalam buku Auguste Comte dalam bukunya Cours de Philosophie Positive, yaitu yang pertama ada tahap teologis, ditandai oleh kekuatan zat adikodrati yang maha kuasa. Yang kedua ada tahap metafisik, ditandai oleh kekuatan pikiran dan ide-ide abstrak yang absolut. Yang ketiga ada tahap positif, yang ditandai dengan kemajuan ilmu-ilmu positivistik untuk kemajuan dan ketentraman hidup bersama. 5. Kelahiran sosiologi modern. Gejolak sosial tersebut terjadi saat memasuki abad ke-20 Masehi, ditandai dengan berdatangannya imigran dalam jumlah besar ke Amerika, mengakibatkan pesatnya pertumbuhan penduduk, munculnya industri baru yang lengkap dengan gejolak kehidupan kota besar, kriminalitas, kerusuhan, sampai tuntutan akan hak wanita dan kaum buruh. Perubahan masyarakat yang begitu mencolok menggugah para ilmuwan sosial untuk berpikir keras, karena mereka menyadari pendekatan sosiologi lama ala Eropa sudah tidak lagi relevan. Mereka berupaya menemukan pendekatan baru yang sesuai kondisi masyarakat saat itu. Maka lahirlah sosiologi modern. Tokoh-tokoh sosiologi yang pemikirannya berpengaruh besar dalam ilmu sosiologi. Yang pertama, Auguste Comte. Auguste Comte adalah bapak sosiologi. Menurut Comte, sejarah manusia akan melewati 3 jenjang yang mendaki, yaitu jenjang teologi, jenjang metafisika, dan jenjang positif. 2. Emile Durkheim. Karya Durkheim seperti Moral Education memberikan sumbangan pemikiran dalam sosiologi. Durkheim melihat bahwa setiap manusia memerlukan solidaritas. Yang ketiga adalah Max Weber. Pada tahun 1964, Weber menyebutkan sosiologi ialah ilmu yang berupa memahami tindakan sosial yang terdapat pada salah satu bukunya, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Yang keempat adalah Herbert Spencer pada tahun 1876. Spencer memperkenalkan pendekatan analogi organik yang memahami masyarakat seperti tubuh manusia sebagai suatu organisasi yang terdiri atas bagian-bagian yang tergantung satu sama lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.